Layar perahu tampak berkibar, mengikuti arah angin bertiup tenang. Dengan hormat saya buka presentasi ini. Semoga presentasi ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Unhas, dan yang saya hormati Ibu Khairul Idawati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor psikologis yang terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, faktor-faktor psikologis yang memengaruhi belajar. Faktor-faktor psikologis yang memengaruhi belajar termasuk ke dalam faktor internal atau intern, yakni faktor dari dalam diri siswa. Yang pertama dari faktor-faktor psikologis yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis yang memengaruhi belajar berkenaan dengan keadaan atau kondisi umum jasmani seseorang, misalnya menyangkut kesehatan atau kondisi tubuh, seperti sakit atau terjadinya gangguan fungsi-fungsi tubuh. Yang kedua, aspek psikologis. Yang pertama dari aspek psikologis yaitu inteligensi. Inteligensi merupakan kecakapan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu yang satu, kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Yang kedua, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Yang ketiga, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu perhatian. Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek atau benda-benda atau sekumpulan objek. Yang selanjutnya, minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan-kegiatan termasuk belajar yang diminati siswa. Yang selanjutnya, bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, motivasi siswa yaitu keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Yaitu selanjutnya sikap siswa. Sikap merupakan gejala internal yang terdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek tertentu, seperti seseorang, barang, dan sebagainya. Selanjutnya dari aspek psikologis yaitu kematangan dan kesiapan. Kematangan merupakan suatu tingkatan atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana seluruh organ-organnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. Yang selanjutnya yaitu faktor kelelahan. Kelelahan jasmani disebabkan oleh terjadinya kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak atau kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Yang selanjutnya dari faktor-faktor psikologis yaitu lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah dipelajari. Yang kelima dari faktor-faktor psikologis, kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Yang selanjutnya dari faktor-faktor psikologis yaitu kesulitan belajar dan alternatif solusinya. Kesulitan belajar bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Solusinya itu membutuhkan kerjasama antara siswa, guru, sekolah, dan keluarga. Pendekatan yang fleksibel, empati, dan berkelanjutan adalah kunci untuk membantu siswa mencapai hasil terbaik. Yaitu selanjutnya diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis dilakukan dalam rangka memberikan solusi terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar.
Dan selanjutnya alternatif pemecahan kesulitan belajar. Guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting seperti yang pertama, menganalisis hasil diagnosis, yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan, yang ketiga, menyusun program perbaikan, yang keempat, melaksanakan program perbaikan. Yang selanjutnya, transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar berkenaan dengan pemindahan hasil belajar dari situasi ke situasi lain. Transfer belajar yaitu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama transfer vertikal, yang kedua transfer lateral, yang ketiga transfer positif, yang keempat transfer negatif. Selanjutnya yaitu prestasi belajar. Apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar sering disebut prestasi belajar. Ada 3 tipe prestasi belajar. Yang pertama itu tipe prestasi belajar dengan kognitif, yang kedua tipe prestasi dengan afektif, yang ketiga tipe prestasi yang ketiga tipe prestasi belajar bidang psikomotor. Yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kondisional, artinya terkait erat dengan kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu ukuran prestasi belajar. Ada beberapa alternatif norma pengukuran prestasi belajar sebagai indikasi keberhasilan belajar siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Di antara norma-norma pengukuran tersebut adalah yang pertama, norma skala angka dari 0 sampai 10. Yang kedua, norma skala angka 0 sampai 100. Yang ketiga, norma skala angka 0,0 sampai 4,0. Yang terakhir, yang keempat, yaitu norma skala huruf A sampai E. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.